Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mei Susilowati, NPM 1801011087, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek lapangan persekolahan dari rumah dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW teladanku dan subtema Kejujuran Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, kita dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memeriksa kehadirannya, semuanya sudah hadir ya? Ya, Bu. Anjar ada, Nisa ada, Rara ada, dan Ada siapa? Siva ada. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang kita pelajari apa? Yaitu sikap jujur dari Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yaitu apa? Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan sikap dan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad. Ya, yang berikutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan dituju yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah jujur Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran kali ini, ayo kita sekarang tepuk semangat ya. Terlebih dahulu yaitu semangat belajar. Semangat, yes. Ya, bagus. Sekarang sudah siap untuk belajar? Semuanya. Sekarang memasuki sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujuran beliau itu, beliau memiliki gelar yaitu Al-Amin, yaitu karena sifat kejujuran Nabi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur di Mekah di zamannya dulu. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur dalam apa? Jujur kepada
kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua dan semua orang. Nah, apa manfaat berjujur? Keuntungan untuk bersikap jujur itu apa? Orang jujur disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul, disayangi Allah, disayangi orang tua, disayangi guru, punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Nah, dari gambar berikut ini apa yang dapat disimpulkan? Ada yang tahu? Jadi dari gambar ini dapat disimpulkan bahwasanya ada anak yang membeli jajan. Nah, uang kembalian dari pedagangnya itu berlebihan. Jadi anak ini mengembalikannya kepada pedagangnya. Karena anak ini jujur, makanya anak ini mengembalikannya uang kelebihan dari kembalian pedagang tersebut. Ini contoh sikap jujur ya. Yang kedua yaitu, nah ini ada anak-anak yang pulang sekolah. Pulang sekolah, dia menemukan pena. Nah, setelah menemukannya dia membawa pulangnya. Keesokan paginya dia mengembalikan atau mengumumkan bahwasanya saya menemukan pena, siapa yang punya. Nah, ada teman yang mengakuinya. Nah, dari ini kita dapat mencontoh sikap jujurnya untuk mengembalikan penanya. Ya, bisa saja kan dia tidak mengembalikannya karena tidak ada yang tahu kalau dia menemukan pena. Karena sifat jujur makanya dia mengembalikannya. Yang ketiga contohnya yaitu ada anak yang ini apa? Main bola di dalam rumah dan mengenai gelas yang ada di atas meja. Kemudian gelasnya pecah. Ibunya bertanya, siapa yang memecahkan gelasnya? Dia menjawab, kucing yang memecahkannya. Kemudian setelah beberapa saat dia mengakui bahwasanya dia yang memecahkan gelas dengan bolanya. Nah, dari sini kita dapat menteladani bahwasanya dia berani mengakui kejujurannya kalau dia yang memecahkan gelasnya. Ada yang ingin ditanyakan, apa kisah yang pernah kalian lakukan saat di rumah? Kejujuran apa yang pernah dilakukan? Ayo. Nyapu. Pernah berbohong tidak? Pernah. Ya, nanti kalau pernah, sekarang kan sudah belajar, tidak boleh berbohong lagi ya. Kita harus jujur kepada semua orang agar disayangi, disenangi, punya banyak teman, ya. Jadi sebelum menuju kesimpulannya, sekarang coba perhatikan gambar di depan ini. Gambar nomor 1. Siapa yang berani menjelaskan? Ya, Siva, coba jelaskan gambar berikut ini. Ketika ujian berlangsung, anak-anak itu berdiskusi saat mengerjakan ujian. Padahal guru melarang untuk melakukan berdiskusi. Ya, baik sekali. Jadi untuk ini ada anak yang sedang melaksanakan ulangan sekolah, tetapi dia berdiskusi dalam ulangannya, padahal dengan guru tidak diperbolehkan. Jangan melakukan sifat seperti ini ya. Yang kedua, gambar kedua. Ayo amati gambar kedua ini dan siapa yang berani untuk menjelaskannya? Ya, Anjar. Ayo. Ada orang yang membelikan pensil, tetapi dia tidak merasa memilikinya, sehingga dia tidak
ada anak yang mengembalikan pensil kepada anak yang lain, tetapi dia tidak menerima karena dia bukan miliknya. Jadi dia tidak menerimanya. Ini adalah sifat jujur, bahwasanya dia tidak memiliki pensil, jadi dia tidak menerimanya, ya. Yang ketiga, coba amati gambar yang ketiga dan jelaskan apa makna gambar ketiga ini. Ayo, siapa yang berani? Ya, coba jelaskan gambar ketiga ini. Saat hujan berlangsung, ada anak yang ketahuan menyontek. Ya, betul sekali. Saat ujian kan dilarang untuk mencontek ya. Ya, Bu. Tapi ini malah mereka mencontek sehingga ketahuan oleh gurunya dan dimarah. Makanya kita sebagai murid ya tidak dianjurkan untuk mencontek saat ujian, saat ulangan sekolah. Pokoknya dilarang untuk mencontek karena itu perbuatan yang tidak jujur dan mendapat dosa. Kemudian gambar keempat. Ayo, siapa yang berani menjelaskan gambar keempat ini? Ya, bisa. Ujian berlangsung, ada anak yang mencontek kawan di sebelahnya. Ya, betul sekali. Saat ujian berlangsung, anak ini melakukan mencontek. Dia melihat jawaban dari temannya, padahal tidak boleh. Dan temannya juga tidak suka untuk dicontek. Ketika ulangan nanti jangan sekali-kali mencontek ya, karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Dari sini ada yang ditanyakan? Apa yang tidak ada yang ditanyakan dari pembelajaran sifat jujur kali ini? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu yang menanyai ya. Sekarang soalnya siapa yang berani duluan untuk untuk menjawabnya ya? Aku, Bu. Belum dimulai ya. Nanti siapa duluan ya? Oke. Soal pertama. Siap? Belum. Ibu bacakan dulu ya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi nomor 1, soal 1. Umat Islam. Ya, betul sekali, umat Islam. Soal nomor kedua, Ibu bacakan dulu. Soal nomor kedua. Nabi Muhammad SAW selalu jujur di dalam. Ayo, soal nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ya, bisa. Memimpin. Apa, ulangi lagi? Berdagang dan memimpin. Ya, betul sekali, berdagang dan memimpin. Soal nomor 3. Ayo. Berikan kejujuran. Berkat kejujuran Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat gelar. Ya, Rara, silakan. Al-Amin. Ya, betul, gelarnya Al-Amin. Soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4 adalah soal nomor 4 yaitu anak yang jujur akan. Tidak ada yang bisa menjawab? Ibu yang jawab ya. Anak yang jujur adalah anak yang akan mendapatkan disayangi Allah, disenangi orang tua dan guru, dan memiliki banyak teman. Sekarang soal nomor 5, siapa yang berani ya? Anak yang berbohong akan. Ya, Anjar, apa?
mendapatkan dosa tidak disayang dan tidak memiliki teman. Ya, anak yang berbohong akan tidak disayangi dan tidak memiliki banyak teman. Dari sini sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah sangat paham? Sudah sekali. Jika sudah paham sekarang, Ibu meminta kalian untuk mengucapkan secara bergantian. Bergantian yaitu dari mulai Rara dulu ya. Nomor 1 Mbak Rara. Aku nomor 2, Bu. Ya, pertama dari Rara, Nisa, siapa? Ajar dan Siva. Ya, pertama Rara. Berkata jujur saat berbuat salah. Ya, berkata jujur saat berbuat salah. Yang kedua Nisa, apa? Tidak menyontek saat ujian. Ya, betul, tidak mencontek saat ujian. Yang ketiga yaitu Anjar, apa? Menemukan barang dan mengembalikannya. Ya, menemukan barang dan mengembalikannya. Sipai satu saja, nggak apa-apa. Mengembalikan uang kembalian jika kelebihan. Ya. Jadi mengembalikan uang kembalian dari habis membeli jajan dan uang kembaliannya berlebihan harus mengembalikannya. Dari sini sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Ya, jadi kesimpulannya adalah dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Jika berbuat salah akan meminta maaf. Dengan bersifat jujur, berkata jujur, kita akan disayangi oleh Allah dan disenangi oleh orang tua, guru, dan mempunyai banyak teman. Ayo perhatikan di sini ya. Sekarang belum pulang ya. Coba sekarang Ibu akan bertanya dan kalian menjawab ya atau tidak ya. Sudah mengerti, paham? Nanti Ibu bertanya, kalian menjawab ya kalau memang iya, tidak memang tidak ya. Yang semangat ya, semangat. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Ya atau tidak? Ya. Yang keras? Ya. Yang kedua, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Ya atau tidak? Ya. Yang ketiga, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ya atau tidak? Iya. Terus sekali ya. Jadi sudah paham dari pembelajaran kali ini. Sekarang buka halaman 5. Oh iya, ini Bu, halaman 5 Bu. Jadi untuk pembelajaran kali ini sudah paham semua ya? Nah, sekarang kita akan mengadakan permainan mengetes bahwasanya kalian melakukan kejujuran atau tidak. Nanti dijawab ya atau tidak ketika Ibu bertanya ya. Nah, sekarang ini ya, kita akan bergantian memegang ini dan sambil bernyanyi. Nanti ketika Ibu bilang stop, berarti orang itu yang menjawab. Ya, kita mulai nyanyi apa? Garuda Pancasila ya. Dari Rara ya. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban.
Apakah Rara mengakui kesalahan yang telah diperbuat? Ya atau tidak? Ya. Ya, pintar sekali. Ya, stop. Udah nih ya. Udah. Sudah semuanya sudah paham pelajaran kali ini, sudah menghayatinya, sudah mengerti, harus diamalkan ya, harus berbuat jujur. Ya, diam. Sekarang kesimpulan dari pelajaran kali ini. Ya, nanti aja. Pelajaran kali ini kesimpulannya adalah dimanapun dan kapanpun harus berbuat jujur ya. Ayo dengarkan. Pokoknya dimanapun harus berbuat jujur, bersikap jujur. Berani meminta maaf. Dia siapa yang duduknya benar. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Udah. Nggak boleh berantem. Yuk. Udah diam. Stop. Ya, nanti. Kenapa sifat jujur itu apa? Untuk disayangi oleh Allah, disenangi oleh orang tua. Karena duduk. Udah stop. Diam. Nggak boleh ketawa, nggak boleh jahil. Ayo, dengarkan kesimpulannya. Udah tahu kesimpulannya belum? Sudah? Diam. Sudah paham? Paham sekali? Mau mengamalkannya? Iya. Semangat belajar? Ya. Sekarang buka halaman 5. Sudah? PR-nya, Bu. Ya, PR-nya adalah mengerjakan berkelompok. Aku kelompok Spa. Ya, Rara kelompok Siva dan Nisa kelompok Sinjar. Ya, kelompoknya ini membuat apa? Percakapan atau membuat menyebutkan contoh-contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian menceritakan kejujuran kalian di situ ya. 2 kelompok orang. Iya, dengarkan. Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Sudah semuanya? Ya udah, sekarang kita mengakhiri pelajaran. Stop. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucap